pada video sebelumnya, anak-anak, kita sudah membahas bersama-sama mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya yang kita sudah bahas pada video sebelumnya yaitu cahaya merambat lurus dan yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada video presentasi kali ini, Bapak akan melanjutkan mengenai sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan, anak-anak, yaitu dapat dipantulkan oleh cermin. Nah, pada kehidupan sehari-hari, cermin itu kita manfaatkan untuk berbagai macam hal. Ya, yang pertama untuk bercermin, untuk melihat penampilan kita. Yang kedua itu untuk penggunaan lampu senter, dan yang ketiga biasanya cermin itu digunakan juga pada kaca spion kendaraan bermotor anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, pemantulan cahaya pada cermin datar, anak-anak, kegiatan ini sudah sering anak-anak dan Bapak juga lakukan di rumah ya. Sebelum berangkat ke sekolah, kita pasti setelah selesai mandi, selesai berpakaian, pasti kita akan melakukan kegiatan bercermin. Nah, tujuan kita untuk melakukan kegiatan bercermin ini apakah badan kita, penampilan kita sudah bersih dan rapi atau belum ya. Nah, bagaimana proses pemantulan cahaya pada cermin datar sehingga bayangan kita dapat kita lihat pada saat bercermin. Nah, pemantulan cahaya pada cermin datar, anak ya, di sini juga dinyatakan atau dikatakan oleh Snellius yang mengeluarkan hukum Snellius, yaitu hukum pemantulan cahaya ya, di mana cahaya dari A yang menuju cermin, anak-anak bisa perhatikan gambar di sebelah kanan anak-anak ya. Cahaya yang menuju cermin akan dipantulkan kembali ke A. Nah, anggap di sini AB ini adalah anak-anak berdiri di depan cermin ya. Sedangkan A1, B1 ini merupakan bayangan anak-anak yang ada pada cermin. Nah, kita bahas lagi, sedangkan cahaya dari B ya, yaitu yang pada kaki ya, pengaruh kaki, yaitu SD akan dipantulkan menuju titik SP. Nah, di sini anak perhatikan, sinar dari B ini ya, atau SD akan dipantulkan menuju ke titik SP. Sinar-sinar pantul tidak berpotongan. Untuk mendapatkan bayangan, kedua sinar pantul ini diperpanjang anak-anak ya. Ini titik SD dan SP anak perhatikan, kemudian titik A dan SP anak perhatikan. Maka di sini ada perpanjangan sinar pantul yang ditandai oleh titik-titik menuju A1 dan titik-titik menuju B1. Nah, perpanjangan sinar pantul akan terbentuk bayangan dengan jarak benda. Nah, ini perhatian ya, dengan jarak benda, tinggi bayangan, dan sifatnya itu bayangan adalah maya anak-anak ya. Nah, kenapa maya? Karena ada di belakang cermin. Nah, kalau yang disebut dari hasil perpotongan dan perpanjangan sinar pantul. Makanya sifat pemantulan cahaya pada cermin datar bisa dikatakan ya, jarak benda dan tinggi bayangan itu sama, dan tinggi benda kemudian sifat bayangannya itu adalah maya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi pada saat anak bercermin, maka ada cahaya dari ujung kepala dan ujung kaki. Nah, itu akan diteruskan atau diperpanjang sehingga menghasilkan bayangan anak-anak pada saat melakukan proses bercermin. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, sifat bayangan pada cermin datar. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, sifat bayangan cermin datar itu adalah bersifat maya karena bayangan yang diperoleh itu dari perpotongan perpanjangan dari sinar pantul. Nah, ini perpotongan perpanjangan sinar pantul. Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar juga bersifat tegak dan sama besar. Nah, ini ya, bercermin sebelum pergi ke sekolah ya, untuk melihat penampilannya sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik belum ya. Makanya di sini kita memanfaatkan cermin. Nah, dimana juga ya, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar juga bersifat tegak dan sama besar. Karena bayangan dibentuk sama persis letak dan ukurannya dengan letak dan ukuran benda. Nah, nanti di sini ya bayangannya itu akan persis ya dengan letak
benda atau tubuh kita saat melakukan proses bercermin. Nah, seperti itu anak ya prosesnya. Nah, kedua, kita akan membahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan cermin cekung ini banyak sekali anak-anak ya. Yang salah satunya yang sering kita gunakan adalah pemanfaatan senter, kemudian teleskop, lampu sorot, dan juga lampu mobil anak. Nah, di sana memanfaatkan cermin cekung. Kenapa di sana memanfaatkan cermin cekung? Nah, kita akan bahas lebih dalam. Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, marilah kita ketahui dulu bagian-bagian dari cermin cekung. Nah ya, anak-anak bisa lihat pada gambar ya, di mana di sini ada gambar sebuah cermin cekung. Nah, di sini di kanannya itu sudah berisikan keterangan anak ya, di mana untuk pembagian ruang pada cermin cekung, nah bisa lihat angka Romawi, yaitu 1 ini merupakan ruang 1, Romawi 2 ini merupakan ruang 2, Romawi 3 ini merupakan ruang 3. Nah, dan yang ada di belakang cermin ini adalah ruang 4 ya. Nah, kemudian dari gambar cermin cekung ini ada garis ya, ada garis yang sejajar. Nah, di sana bertuliskan SU. SU itu apa? Nah, SU ini adalah sumbu utama cermin. Kemudian ada titik P, merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian ada F. F ini adalah titik fokus cermin. Nah, anak ya. Nah, ini titik fokus cermin. Kemudian O itu adalah titik pusat cermin. Nah, O. Dan ada R. Nah, R ini yang berwarna merah. R ini adalah jari-jari cermin. Jadi jari-jari cermin itu sama dengan jarak antara titik pusat objek dengan titik pusat ruangan cermin, itu adalah R, jari-jari. Sedangkan F itu adalah jarak fokus dari cermin. Nah, untuk F apabila R diketahui, maka untuk mencari F itu adalah R per 2 ya, dibagi 2. Jadi hasilnya itu adalah F, titik fokus cermin. Itu anak bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh cermin cekung, di mana cermin cekung akan memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya. Nah, jadi anak-anak lihat ini ya pada gambar di pojok kanan bawah itu ada sinar ya, sinar yang sejajar. Nah, sinar yang sejajar. Nah, ini ya sinar sejajar. Kemudian itu dipantulkan menuju ke titik fokus ya, titik fokusnya M ini. Nah, kemudian cermin cekung di sini bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut juga bersifat konvergen. Makanya ada sinar yang sejajar dengan sumbu utama itu akan difokuskan ke titik fokus. Nah, semua akan menuju ke titik fokus. Kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, dan sinar datang melalui titik fokus, dan sinar datang melalui pusat kelengkungan. Nah, sinar istimewa dari cermin cekung. Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Nah, seperti ini ya, anak bisa dilihat. Cermin cekung adalah permukaannya yang mencekung ya ke dalam. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengumpulkan sinar mantul. Seperti itu, anak ya. Nah, kemudian ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kiri anak-anak ya. Dimana yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, gambarnya seperti gambar yang pertama. Kemudian sinar datang melalui titik fokus maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, berarti ini kebalikan dari gambar yang pertama anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Nah, gambar itu gambar yang ketiga. Ini anak-anak harus ingat ya, ingat dengan baik. Nah, ini merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, kemudian sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung anak-anak ya. Nah, di mana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini anak-anak bisa lihat pada tabel ya, di mana apabila letak benda ya, letak benda pada ruang pertama
dan letak bayangan itu pasti ada di ruang 4. Nah, seperti gambar yang A ya anak ya. Nah, ini letak benda ada di ruang 1, maka letak bayangannya itu ada di ruang 4. Jadi sifat bayangan di sini adalah maya tegak diperbesar. Kemudian ya, apabila letak benda ada di ruang 2, maka letak bayangan itu ada di ruang 3. Nah, ruang 3 ya. Seperti ini. Dan sifatnya itu adalah nyata terbalik diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Kemudian apabila letak benda berada di ruang 3 ya, maka letak bayangan itu ada di ruang 2, di mana sifatnya itu adalah nyata terbalik diperkecil. Nah, kemudian apabila letak benda berada di F, berarti letak bayangan itu adalah tidak terhingga anak-anak ya, tidak terhingga. Nah, di sini makanya sifatnya tidak terbentuk bayangan. Nah, kemudian apabila letak benda di R ya, di R sama 2F, berarti letak bayangan juga berada di R, yaitu di 2F, di mana sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, seperti ini gambar pada nomor E. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau sudah bisa, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya ya kita akan masuk ke rumus cermin cekung. Nah, rumus cermin cekung ini anak-anak wajib ingat ya. Wajib ingat, karena apa? Karena nanti untuk rumus cermin cekung ini hampir sama ya dengan rumus dari cermin cembung. Sehingga anak-anak harus mengingat dengan baik-baik. Nah, adapun rumus cermin cekung tersebut adalah 1/S0 ditambah 1/Si sama dengan 1/F. Atau juga bisa 1/S0 tambah 1/Si sama dengan 2/R. Nah, apa itu S0 dan Si? Nah, dimana di sini keterangannya ya namanya pada bagian di bawah gambar itu F itu adalah jarak fokus dari cermin dengan satuannya cm ataupun meter. Kemudian S itu merupakan jarak benda ke cermin. Kemudian S aksen ya, nah, jarak bayangan ke cermin. Kemudian R itu adalah jari-jari cermin. Kemudian H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, M adalah perbesaran bayangan. Nah, di mana di sini untuk menghitung pembesaran bayangan ada rumusnya, yaitu M sama dengan Si/S0 atau sama dengan HI/H0. Nah, perlu digarisbawahi anak-anak ya, pada cermin cekung F dan R itu pasti bernilai positif. Karena apa? Karena letak R dan F itu berada di depan cermin seperti gambar yang ada pada slide. Bisa dipahami anak? Kalau bisa, nah kemudian silakan ini kerjakan contoh soal untuk menghitung ya, untuk menerapkan rumus dari cermin cekung. Nah, anak silakan coba di rumah ya, coba di rumah, dan di sini pun sudah ada pembahasan yang Bapak berikan. Nah, apabila sudah menguasai ini, anak-anak bisa mengerjakan contoh soal yang ada di buku paket maupun di LKS. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk melatih kemampuan anak-anak untuk mengingat rumus dan melatih kemampuan anak-anak untuk berhitung. Nah, apabila sudah ya, sudah. Jadi di sini kita akan lanjut ke pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, pemanfaatan cermin cembung pada kehidupan sehari-hari bisa anak-anak lihat di slide ya. Di sana ada monyet yang berkaca di kaca spion. Ini terjadi di kelas kedaton maupun di Saneh ya, dan monyet yang berkacamata di spion motor. Nah, kemudian ya, untuk mengetahui bagian-bagian cermin cembung anak-anak ya, cermin cembung, anak-anak bisa lihat gambar pada gambar yang ada di sebelah kiri. Di mana di sini ya terjadi perbedaan sedikit pada cermin cekung dan cermin cembung. Di mana ya pada cermin cembung itu ruang 4 itu berada di depan cermin, sedangkan ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 ada di belakang cermin. Nah,
Kalau tadi pada cermin cekung, ya, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 ada di depan cermin, dan ruang 4 ada di belakang cermin. Nah, untuk keterangannya di sini hampir sama, anak-anak bisa baca dengan cermat pada slide. Nah, kemudian pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, pemantulan cahaya pada cermin cembung, ya, anak-anak bisa lihat pada gambar di mana cermin cembung itu kebalikan dari cermin cekung. Nah, cermin cembung akan menyebarkan sinar pantul, sedangkan tadi mengumpulkan sinar pantul pada cermin cekung. Nah, cermin cembung memiliki sifat-sifat. Yang pertama, ya, berkas sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, ini, ya, lihat berkas sinar yang sejajar sumbu utama itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Lihat garis titik-titik yang berasal dari titik fokus ini. Kemudian yang kedua, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut dengan divergen. Nah, di sini anak-anak, ya, R dan F itu bernilai negatif. Kenapa? Karena berada di belakang cermin cembung. Nah, di sini, ya, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sinar istimewa dari cermin cembung ada 3, di mana yang pertama adalah sinar datang sejak sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, itu seperti pada gambar pada slide sebelumnya. Dan yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Itu gambar yang ketiga, ya. Nah, bisa dicermati lagi untuk mengingat bagaimana sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, di sini ada lukisan bayangan pada cermin cembung. Nah, ini anak bisa anak lihat, ya, lukisan bayangannya pada cermin cembung. Nah, di mana sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah bersifat maya, ya, tegak dan diperkecil dan berada di ruang 1. Nah, kalau pada cermin cembung itu sifat bayangannya maya, sama tegak, diperkecil dan berada di ruang 1. Nah, kenapa? Karena di sini yang berada di depan cermin itu hanya ruang 4, ya. Nah, pasti ruang 4 itu pasti ada benda, kemudian bayangannya pasti berada di ruang 1 seperti gambar yang ada pada sebelah kiri atas. Nah, kemudian rumus cermin cembung. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, anak-anak, ya, di mana rumus cermin cembung dan cermin cekung itu hampir sama, di mana 1/S0 ditambah 1/Si sama dengan 1/F. Begitu juga untuk menghitung perbesaran bayangan, Si/S0 sama dengan HI/H0. Nah, di mana untuk menghitung pembesaran bayangan, anak di sini ada tanda mutlak, ya. Nah, ini yang tanda garis yang berdiri ini bukan tanda mutlak. Nah, ini nanti anak-anak bisa pelajari apa fungsi tanda mutlak di sini. Nah, untuk keterangannya, S0 itu jarak benda, ya. Nah, ini udah gambar sudah ada. SI adalah jarak bayangan, F itu adalah jarak fokus, R adalah jari-jari cermin cembung. Nah, ingat anak, pada cermin cembung F dan R itu bernilai negatif. Ingat ini, ya, ini selalu diingat. Kenapa bernilai negatif, ya? Nah, karena F dan R itu berada di belakang cermin. Nah, kemudian kalau rumus sudah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm depan cermin, berapakah jarak bayangan benda dan sebutkan sifat-sifatnya. Nah, ini diketahui pada contoh soalnya, anak, ya. R itu adalah 30 cm, berarti sudah berada itu F-nya adalah setengah dari R atau R/2, berarti F-nya itu adalah 15 cm. Nah, ini kan cermin cembung. Nah, cermin cembung, karena cermin cembung, ingat anak, ya, berarti di sini adalah F itu bernilai negatif, jadi minus 15 cm. Kemudian jarak bayang benda, nah, digunakan persamaan atau masukkan rumus seperti berikut. Nah, lihat sini, ya.
Nah, sehingga jarak bayangan ini adalah minus 6 cm. Jadi jarak benda adalah minus 6 cm yang terletak di belakang cermin, sehingga bersifat maya, tegak, dan diperkecil ya. Nah, di sini karena maya, jadi sifat-sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apabila anak sudah memahami ya pemanfaatan rumus ini pada contoh soal, jadi anak-anak silahkan kembali ya mengasah kemampuan mengingat rumus dan juga latihan untuk menghitung ya. Jadi silahkan nanti kerjakan contoh soal yang ada di LKS, di buku paket, maupun anak-anak bisa cari di Google ya, karena banyak sekali soal yang sudah disediakan di Google. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak, hanya sekian untuk video presentasi kali ini ya. Jadi Bapak harapkan anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah, karena Bapak yakin dengan belajar yang baik itu anak-anak belajar IPA itu pasti bisa, karena dengan usaha dan tanggung jawab anak-anak, apa yang anak-anak harapkan pasti akan terwujud. Jadi akhir kata, jangan lupa like dan subscribe-nya anak-anak ya. Di sini tujuannya itu untuk membangun channel ini supaya menjadi lebih baik dan bisa menyajikan video-video pembelajaran yang menyenangkan. Jadi akhir kata, ucapkan terima kasih. Dadah.